Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang materi berbagai bentuk permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Globalisasi secara kasat mata memberikan dampak positif bagi negara. Meskipun begitu, globalisasi juga membawa dampak negatif. Coba perhatikan slide berikut ini. Pada gambar ini tampak sebuah keganjilan. Kenapa? Karena di satu sisi ada gedung yang besar pencakar langit dan di sisi yang lain ada gambar permukiman kumuh. Gedung pencakar langit menandakan adanya kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, sedangkan yang permukiman kumuh menandakan adanya masyarakat yang berpenghasilan atau berpenghasilan ekonomi dengan rendah. Inilah yang disebut dengan ketimpangan sosial. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan sosial juga disebut dengan kesenjangan sosial. Ketimpangan sosial dapat diartikan suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menjadi suatu perbedaan demikian mencolok. Kesenjangan sosial ini diartikan sebagai perbedaan jarak atau kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas dapat dimaknai kelas, golongan, kekuatan, dan pengaruh yang lebih menguasai dan dominan. Adapun yang kelompok bawah merupakan kelas, golongan, kekuatan, atau pengaruh yang tidak menguasai atau minoritas. Ketimpangan atau kesenjangan sosial lebih merujuk pada adanya ketidaksetaraan. Ketimpangan sosial terlihat jelas dengan adanya jarak di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Meskipun perbedaan merupakan sesuatu yang wajar, dalam kasus ketimpangan sosial, tingkat perbedaan sangat mencolok. Ketimpangan sosial biasanya berkaitan dengan perbedaan kualitas hidup antar kelompok masyarakat. Slide selanjutnya, faktor penyebab ketimpangan sosial. Jadi faktor penyebab ketimpangan sosial itu ada dua. Yang pertama ada faktor alami dan faktor non-alami. Faktor non-alami ini ada perbedaan sumber daya alam dan letak kondisi geografis. Yang B, faktor non-alami itu pengaruh globalisasi. Selanjutnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya faktor internal individu dan perbedaan kondisi demografis. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu, membahas satu-satu. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Kenapa perbedaan sumber daya alam ini berpengaruh pada ketimpangan sosial? Karena sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Sayangnya, keberadaan sumber daya alam tidak tersebar merata. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang melimpah akan menghasilkan produk yang tidak dimiliki daerah lain. Sumber daya alam memiliki hubungan erat dengan tingkat perekonomian suatu daerah. Jika masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sebaliknya, jika masyarakat sulit mengembangkan sumber daya alam di daerahnya, kondisi perekonomian pun sulit berkembang. Inilah bentuk hubungan antara sumber daya alam dengan ketimpangan sosial. Slide selanjutnya, letak dan kondisi geografis. Letak geografis merupakan suatu negara atau wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Adapun keadaan geografis merupakan kondisi geografis yang terdapat pada suatu daerah, misalnya dataran tinggi dan dataran rendah. Bagaimana kondisi geografis terhadap kemajuan suatu daerah? Ini karena kondisi geografis memiliki peranan besar dalam menciptakan kemajuan suatu daerah. Penduduk yang tinggal di dataran rendah pada umumnya lebih mudah membangun atau mengembangkan daerah tersebut sebagai lahan pertanian. Sementara itu, dataran tinggi terkendala pada bentang alam yang menanjak dan tidak merata. Akibatnya perlu waktu dan proses panjang dalam melakukan pembangunan. Selain itu, tidak semua lahan di pegunungan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.
Slide selanjutnya yaitu tentang faktor non-alami pengaruh globalisasi. Kenapa globalisasi ini menyebabkan ketimpangan sosial? Karena globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan memperlancar hubungan antar manusia. Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan merasakan manfaat globalisasi dan mencapai kemajuan. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan globalisasi secara tepat tidak akan mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan globalisasi, bahkan akan mengalami ketertinggalan. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini salah satu hal yang penting ya, karena pemerintah wajib mengayomi, memelihara, dan memajukan masyarakatnya. Begitupun dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan demi kesejahteraan rakyat seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, seperti itu. Selanjutnya, faktor internal individu. Kepribadian individu sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat, terutama pada era globalisasi. Ada individu yang memiliki kepribadian positif, seperti kerja keras, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan berorientasi pada masa depan. Ada pula individu yang memiliki kepribadian negatif, seperti malas, mudah menyerah, putus asa, dan apatis. Jika sebuah masyarakat didominasi oleh individu yang berkepribadian negatif, masyarakat tersebut akan sulit mencapai kemajuan. Sebaliknya, jika sebuah masyarakat didominasi individu yang berkepribadian positif, masyarakat tersebut akan cepat mencapai kemajuan, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial pada masyarakat. Selanjutnya, ketimpangan sosial dipengaruhi oleh faktor internal individu. Kepribadian individu sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat, terutama pada era globalisasi. Ini dikarenakan ada individu yang memiliki kepribadian positif, seperti kerja keras, berani mengambil risiko, pantang menyerah, dan berorientasi pada masa depan. Ada pula individu yang memiliki kepribadian negatif, seperti malas, mudah menyerah, mudah putus asa, dan apatis. Jika sebuah masyarakat didominasi oleh individu yang bersifat negatif, maka masyarakat tersebut akan sulit mencapai kemajuan. Sebaliknya, jika sebuah masyarakat didominasi individu yang berkepribadian positif, masyarakat tersebut akan cepat mencapai kemajuan. Selanjutnya ada perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan penduduk. Mengapa demikian? Kondisi ini disebabkan produktivitas kerja masyarakat pada tiap-tiap daerah berbeda. Daerah yang mayoritas penduduknya itu berpendidikan cenderung memiliki produktivitas kerja lebih tinggi. Akibatnya terjadi peningkatan investasi. Selain itu, kualitas penduduk yang tinggi akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika suatu masyarakat daerah hanya memiliki sedikit angkatan kerja yang berpendidikan, tingkat kesejahteraan daerah tersebut relatif rendah. Nah, jadi ini semua tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Jadi kita hari ini sudah membahas tentang ketimpangan sosial dan penyebab-penyebab dari ketimpangan sosial tersebut. Jadi kita ulangi ya, faktor penyebab ketimpangan sosial itu ada faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami ini ada perbedaan sumber daya alam, letak dan kondisi geografis. Yang faktor non-alami, pengaruh globalisasi, kebijakan-kebijakan pemerintah, faktor internal individu, dan yang terakhir perbedaan kondisi demografis. Semoga paham ya. Terima kasih.